Shalom, Bapak Ibu pemirsa Mimbar Kristen di Mas Kristen. Bersama kami kembali di dalam pelayanan Mimbar Kristen edisi hari Minggu 10 Mei tahun 2020. Masih dalam suasana bekerja di rumah dan beribadah di rumah. Dalam situasi kondisi wabah COVID-19 ini, kami tetap melayani Bapak Ibu yang berada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, dengan semangat dan karena cinta kasih Tuhan. Pelayanan ini terus kami lakukan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mulai seluruh rangkaian Mimbar Kristen di Mas Kristen ini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Saksikanlah pelayanan kami. Shalom sidang jemaat dan umat kekasih Kristus. Selamat bertemu dalam mimbar dari Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan sekitar peristiwa kebangkitan Yesus. Kali ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49 yang difokuskan kepada penyataan Yesus bahwa apa yang tertulis di dalam kitab suci harus digenapi. Untuk memaknai itu kita akan melihat dalam 3 garis besar. Yang pertama tentang janji Allah, yang kedua tentang yang tertulis, dan yang ketiga tentang saksi Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat janji Allah. Lukas pasal 24 ayat 44 dan 45 tertulis demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab suci, Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan Mazmur. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara saya terkasih, kitab suci harus digenapi. Yesus berkata, yang tertulis tentang aku harus digenapi. Hal ini berkaitan dengan janji Allah kepada manusia, dan bahwa kematian Yesus di atas kayu salib bukanlah peristiwa yang kebetulan, tetapi semua itu telah tercatat
telah dinubuatkan di dalam kitab suci. Semua mengandung makna bahwa ada janji keselamatan di dalam peristiwa itu. Keselamatan bagi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Allah harus menyelesaikan dengan membayarnya melalui kematian Yesus Kristus. Janji keselamatan harus digenapi melalui kematian Yesus Kristus. Untuk memahami itu, manusia harus mengerti kehendak Allah. Dan oleh karena itulah Yesus membuka pikiran para murid-murid. Dikatakan di sana bahwa murid-murid itu harus mengalami transformasi pemikiran yang bersandar kepada akal budi dan nalar dan menuntut bukti secara indrawi harus diubah. Karena peristiwa yang terjadi melampaui kemampuan akal, nalar, dan tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Yesus menolong mereka dan membuka akal budi mereka melalui pencerahan dari batin mereka, dari hati mereka, supaya mereka dapat menangkap kebenaran. Roh manusia harus mendapat pencerahan dari roh Allah, supaya dia dapat mengerti kehendak Allah dan menangkap apa yang tertulis di dalam kitab suci. Karena kitab suci diwahyukan oleh roh Allah. Manusia harus memperoleh pencerahan dari roh Allah. Barulah manusia mengerti kitab suci. Apa yang tertulis itu dikatakan di dalam pasal yang ke-46 dan 47. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada bangsa-bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara, penderitaan dan kematian dan kebangkitan Yesus harus digenapi, karena itu sudah tertera dan tertulis di dalam kitab suci. Bagaimana kita dapat mengerti Alkitab, kitab suci menyatakan itu? Ada beberapa bagian kitab suci yang dapat kita kaji. Yang pertama-tama kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menghampiri mereka dan menjanjikan keselamatan. Inilah janji Allah yang pertama disampaikan. Bahwa dari wanita, dari perempuan itu akan lahir seorang yang akan meremukkan kepala ular dan yang akan menderita karena dipakut tumitnya. Ia adalah Yesus. Manusia yang lahir dari perempuan. Ia memang menderita karena ia mengalami sengsara, penderitaan di kayu salib sampai mati. Gambaran dipakut oleh ular, tetapi ia bangkit dari kematian, yang mengalahkan kuasa maut. Inilah bukti bahwa dia lebih berkuasa atas kematian. Dia adalah Allah yang hidup, dia Tuhan yang bangkit. Juga dituliskan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 13 tentang domba pengganti Iska. Ketika Abraham mempersembahkan Iska, Allah memberi domba pengganti supaya Iska tetap hidup. Domba pengganti itu adalah gambaran tentang Yesus yang menghentikan kematian kita. Juga di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-13 tentang darah domba Paskah. Saudara, darah domba Paskah adalah menggambarkan pengorbanan Yesus yang darahnya tercurah. Darah yang tercurah harus menjadi tanda bagi setiap orang yang percaya. Karena darah itu, darah anak domba Paskah itu menjadi tanda dilewati dari kematian. Demikian juga dalam Keluaran 30 ayat 10 tentang korban penghapus dosa dan pendamaian. Adalah suatu upacara yang dilakukan oleh umat Israel di depan bait Allah. Di sana ada mezbah pengorbanan. Akan dikorbankan korban yang akan mencurahkan darahnya sebagai tebusan dosa, tetapi juga sebagai pendamaian antara manusia dengan Allah, sehingga manusia layak dan dikuduskan untuk masuk ke tempat kudus kediaman Allah. Itu menggambarkan korban Yesus. Demikian juga kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Di sana dinubuatkan tentang penderitaan Mesias yang harus sengsara, yang harus menderita, harus tersiksa dan akhirnya mati bagi tebusan dosa-dosa kita. Itu telah dinubuatkan dan itu telah tertulis. Itulah yang harus digenapi oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, semuanya itu menuju kepada satu jalan keselamatan yang tersedia bagi manusia, yaitu pertobatan dan pengampunan dosa. Bahwa janji Allah tentang kabar baik, yaitu keselamatan bagi kita, bagi semua manusia, telah tersedia karena Yesus Kristus telah membayar lunas
dosa-dosa manusia. Dia telah menyelesaikan masalah yang terbesar dalam diri manusia, yaitu kematian oleh karena dosa. Yesus yang bangkit menjanjikan hidup baru kepada manusia, suatu kehidupan yang jauh dari apa yang dapat dipikirkan oleh manusia, yang dapat dinalar oleh manusia, yang dapat disentuh oleh indrawi manusia. Gerbang baru dari kehidupan terbuka bagi setiap orang yang datang kepada Kristus, yang mau bertobat dan yang mau memohon pengampunan. Dia akan memperoleh anugerah itu dan memiliki hidup baru, sama seperti hidup yang ada di dalam Kristus, melampaui kehidupan jasmani, kedagingan, dan hidup alamiah kita. Ada pada dimensi roh, dimensi yang abadi, dimensi bersama dengan Allah yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian yang terakhir kita akan melihat tentang saksi Kristus. Ayat 48 dan 49. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sudah berbicara tentang saksi kabar baik. Kabar baik tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia, mulai dari Yerusalem. Itulah perintah Yesus. Seluruh umat manusia harus mendengar supaya mereka menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Itu merupakan tugas dan panggilan dari kita, orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, bahwa apa yang kita alami dahulu, kita tinggal dalam kutukan dan dosa, penderitaan dan kematian. Oleh Yesus, saya dan saudara mengalami penebusan. Tetapi kutukan, penderitaan, dan dosa tetap berakibat pada tubuh alamiah kita. Itu fakta dan kenyataan, bahwa semua orang akan mati, tidak dapat kita pungkiri. Tetapi bagaimana dengan kita yang percaya kepada Yesus? Kematian tubuh adalah kejadian yang lumrah, tetapi di balik kematian tubuh ada kebangkitan roh, kebangkitan bagi jiwa, nyawa saya dan saudara untuk masuk ke dalam kehidupan baru, dalam kekekalan bersama Yesus yang bangkit, untuk memiliki hidup sama seperti hidup Yesus yang bangkit. Berita ini harus dikabarkan, berita ini harus terus didengungkan supaya manusia menyadari dan percaya, supaya mereka diselamatkan. Yesus pernah mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat, dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, engkau berada. Dan kehidupan di sana adalah kehidupan abadi bersama Allah selama-lamanya. Itulah yang harus kita saksikan. Kita akan diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saksi-saksi Kristus tidak harus khawatir bagaimana mereka berdiri sebagai saksi. Setiap orang yang taat kepada Allah dan mau berjalan sebagai saksi Kristus, Roh Kudus akan mendampingi dan akan menyertai, menjadi kuasa yang bekerja untuk menolong pewartaan kabar baik. Setiap orang yang mendengar berita kabar baik dan yang membuka hatinya untuk Allah, Roh Kudus akan masuk ke dalam hatinya, dan dia akan membukakan dan menyingkapkan kebenaran tentang kasih karunia Allah, supaya orang itu mengenal Allah secara pribadi, mengenal Kristus, dan diselamatkan. Itulah pekerjaan sang pendamping. Manusianya dituntut untuk ketaatan, melaksanakan tanggung jawab itu. Orang yang mau taat, mau melakukan kehendak Allah, dia akan menjalani hidup menjadi serupa dengan Kristus yang disebut Kristen. Dan Kristen yang sejati adalah Kristenan yang menjadi daya tarik orang-orang yang belum mengenal Allah untuk datang dan menyambut Tuhan. Itu menjadi tanggung jawab kita, saksi-saksi Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari kebenaran apa yang kita renungkan dapatlah kita ambil maknanya. Kondisi tubuh alamiah kita akan tetap mengalami penderitaan, kutukan, sakit, penyakit, dan kematian. Itu fakta yang tidak dapat kita hindari. Penyakit yang melanda sekarang ini seperti COVID-19, itu adalah fakta yang akan terjadi dalam kehidupan banyak orang. Tetapi bagaimana saya dan saudara menyikapinya? Mari kita melihat peristiwa yang menarik yang dapat menolong kita bagaimana kita menghadapi masalah itu. Itu diungkapkan di dalam kitab Injil Markus pasal yang kelima, yang bercerita tentang
anak Jairus yang mati dan perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun itu, ia berpikir dalam hatinya, dalam batinnya, kalau ia menyentuh Yesus, ia akan sembuh. Dan itu terjadi. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang terjadi dengan perempuan itu, apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan itu? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, dengan iman dan keyakinan, ia menyentuh Yesus dan mengalami mukjizatnya. Demikian juga di dalam ayat yang ke-41 dikatakan di sana bahwa Yesus bersabda kepada anak Jairus yang sudah mati. Dikatakan ya, talitakum, yang artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan anak itu hidup. Saudara yang terkasih, kisah ini mengajar kita bahwa memanggil dan menyentuh Yesus dengan iman dapat menyembuhkan, bahkan menyelamatkan. Mari kita menaruh iman dan percaya kepada Yesus. Karena itulah cara satu-satunya kita memperoleh kuasa dan mukjizatnya. Ada pengharapan dalam kehidupan kekal yang dijanjikan Allah melalui Yesus Kristus. Suatu kehidupan yang berkemenangan dan abadi, dan damai sejahtera Allah akan bersama dengan kita, bersama Kristus. Dan semuanya itu adalah kepastian. Janji Allah di dalam Alkitab atau kitab suci telah digenapi. Pintu keselamatan melalui pertobatan dan pengampunan dosa telah tersedia bagi kita di dalam Yesus Kristus. Marilah kita datang kepadanya dengan iman dan sambutlah anugerah Allah, keselamatan yang tersedia untuk kita sekalian, supaya kita menikmati hidup yang abadi bersama Allah selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa Khalik semesta alam, kepadamu-lah kami bersyukur karena anugerah keselamatan yang telah Engkau janjikan telah digenapi di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang datang dan menderita mati di kayu salib, namun Dia bangkit untuk memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya dan pengampunan dosa atas kesalahan mereka. Kiranya Engkau akan memberkati bangsa kami ya Tuhan, dengan menolong bangsa ini, khususnya pada saat menghadapi wabah COVID-19. Biarlah Engkau melindungi bangsa ini. Kami juga ingin berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Kiranya Engkau akan memberkati mereka sebagai pemimpin bangsa kami. Biarlah Engkau memberi hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, dan segala diperlukan untuk dapat memimpin bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Berkati juga Kabinet Indonesia Maju yang menjadi pembantu Presiden. Kami juga berdoa khususnya untuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Menteri Agama, kiranya Engkau akan memberkati dia juga, beserta dengan seluruh jajarannya, seluruh eselon dan seluruh pegawai yang ada di dalam kementerian, supaya mereka dapat menjalankan fungsinya dan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Berkatilah beliau juga dengan seluruh jajarannya, memakai mereka dan memberkati mereka menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi bangsa Indonesia. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Allah yang hidup, kami sungguh memohon kepadamu, kiranya rahmat-Mu ya Bapa, kasih karunia-Mu ya Yesus Tuhan kami, serta perlindungan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai sampai Maranatha. Amin. Tuhan yang kulayani telah bangkit hidup terus, meski disangkal orang hiduplah penebus, penuh berkat tangannya, lembut suara
Kristen Minggu 10 Mei tahun 2020 ini sudah Bapak Ibu saksikan pelayanan firman oleh Bapak Pendeta Guntur Subagio dari Persekutuan Baptis Indonesia dan juga puji-pujian dari Persekutuan Baptis Indonesia serta puji-pujian dari rekan-rekan kami di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dari Direktorat Pendidikan Kristen juga sudah diperdengarkan. Biarlah pelayanan firman, doa syukur dan berkat serta puji-pujian yang dibawakan di dalam mimbar Kristen di Dimas Kristen edisi minggu ini memberikan kekuatan, memberikan kemampuan buat kita sekalian agar tetap percaya menaruh segala sesuatunya ke dalam turut campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kita dan memberkati kita. Tuhan terpuji, dan atas nama tim mimbar Kristen di Dimas Kristen mengucapkan terima kasih atas kerjasama serta pelayanan dari Persekutuan Baptis Indonesia, dan juga kami menantikan buat seluruh pemirsa tetap kami tunggu subscribe dan juga jempol. Pelayanan ini tetap maju karena dukungan Bapak Ibu dengan menyaksikan pelayanan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Kunjungi tetap YouTube kami, Instagram kami, dan juga website kami. Mari sementara beribadah di rumah, dan juga apabila Bapak Ibu terpaksa keluar dari rumah, pakai masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Atas nama seluruh jajaran DJ Dimas Kristen, pimpinan dan juga karyawan-karyawati di lingkungan DJ Dimas Kristen mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap semangat dan percaya ada Tuhan yang akan menolong kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.